Halo teman-teman, balik lagi bersama kami cerita hantu serem ya. Kali ini saya akan bercerita tentang dendam atau kebencian ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen. Semoga channel saya kedepannya lebih baik. Oke, buat kamu langsung disimak. Namaku Katya, aku terlahir dari keluarga harmonis. Ada ayah, ibu, dan adikku Kayla. Setiap kehadiranku di tengah-tengah mereka, semuanya cuma diem. Padahal setelah aku ada, mereka David, ayahku, dan ibuku tiriku, Dini dan Kaylanya, mereka asik main. Tapi jika diriku hadir, seketika mainan mereka dihentikan. Kata ayahku, aku itu anak kutukan karena aku dilahirkan di hari yang tak baik, yaitu di hari Jumat Kliwon, di mana para iblis atau setan berkeliaran. Maka justru waktu itu aku dilahirkan, sebenarnya aku yang mati, tapi mamaku menyerahkan dirinya agar diriku tak disakiti oleh iblis tersebut. Maka dari itu ayahku membenciku. Cuma ada Kayla adikku yang selalu menguatkan aku di saat aku dikucilkan oleh ayah. Di pagi hari yang cerah, Katya siap-siap berangkat sekolah dan turun untuk sarapan bersama David, Kayla, dan Dini. Katya duduk di meja makan dan memakan roti dan susunya. Di tengah Katya sibuk memakan makanannya, David buka suara. Seharusnya kalau sekolah itu yang bener, jangan bisa malu-maluin keluarga. Anak tidak tahu diuntung, kata David. Sedangkan Katya berhenti memakan sarapannya, lalu ia pergi begitu saja. Anak kurang ajar, mati aja sana kau, bentak David sambil meninggalkan suara supaya Katya mendengar ucapannya barusan. Dan benar saja, Katya memang mendengar apa kata ayahnya. Membuat hati Katya sakit, tak tertahan dengan semua ini. Katya menunggu bis datang, tapi tak kunjung datang, dan akhirnya Katya memutuskan untuk naik angkot ke sekolah. Dan tak lama kemudian Katya sampai di sekolah menengah atas atau SMA Pratiwi Jakarta, SMA khusus wanita yang terkenal muridnya pandai pada pintar. Katya sengaja sekolahan di sekolah khusus wanita. Bukan cuma Katya tapi juga Kayla, karena David tak mau jika anak-anak mengenal kata cinta dan berpacaran. Karena David tak ingin melihat anaknya tak berhasil karena gangguan pacar mereka. Tapi David salah, Kayla memiliki kasih yang bersebelahan dengan sekilahnya. Waktu itu Kayla sempat melihat Kayla berciuman dengan pria itu dan memarahi Kayla, tapi Kayla lebih memilih dimarahi oleh Katya daripada ayahnya. Dan pada saat itu Kayla bermohon ke Katya untuk tak memberi tautan David, dan Katya mengiyakan. Kata berjalan tergesa-gesa di koridor sekolah sambil menangis, lalu naik kerotop sekolah berencana untuk bunuh diri dari Karen tak tahan hidup di tengah-tengah keluarga yang seperti itu. Katya melihat ke bawah membuat kepala Katya berputar dan gling-gling, tapi tekadnya untuk loncat tak kalah besar, dan akhirnya Katya berdiri di ujung tembok rotop dan akhirnya buak. Katya berhasil jatuh dan meninggal di tempat karena kehabisan darah. Semua murid pada shock pada saat melihat Katya jatuh dari rooftop, dan akhirnya jenazah Katya dinaikkan ke ambulan dan membawanya pulang dari rumahnya. Dan sesampai di rumahnya, Dini, David kaget kenapa ada ambulan berhenti di depan rumahnya, dan akhirnya mereka keluar menanyakan itu, dan betapa kagetnya David saat melihat jenazah Katya yang penuh dengan darah. Kak Katya, ini beneran? Pasti ini mimpi kan? Bukan ini mimpi kan? David tak terima Katya meninggal dan menangis sejadi-jadinya. Kalau semasa hidup Katya tak pernah dibiarkan, tapi David juga pernah perasaan. Walau bagaimanapun Katya darah dagingnya dan dari istri pertamanya. Guru berserta murid ikut serta di pemakaman Katya. David mengingat omongannya yang terakhir kali diucapkan adalah
soal kematian Katia dan Katia pun mengabulkan. Katia menangis melihat kakaknya meninggal dunia, walaupun Katia kadang dingin padanya. Tapi Katia selalu berusaha agar Katia tak dingin padanya, dan Kayla berhasil. Setelah sekian lama di permakaman, David memanggil Kayla untuk pulang dan Kayla pun menurut. Kak Katia, aku pulang dulu ya, insya Allah besok Kayla kesini lagi membacakan surat Yasin kepada kakak, kata Kayla lalu pergi dan sesampainya di rumah, Kayla berdebat dengan David soal kematian Kala. Gara-gara ayah, kakak Katia meninggal. Semua ini gara-gara ayah. Seumpama ayah tadi menyebut kematian, gak mungkin kakak Katia loncat dari atap sekolah ke bawah, ketus Kayla. Sungguh kaget David, karena baru kali ini putri kesayangan semarah ini. Kayla, cukup, jangan berkata seperti itu pada ayah, marah Dini. Ibu gak pernah ada di posisi Kak Taya, setiap hari dimarahi, selalu dikucilkan, selalu direndahkan. Padahal kakak Katia itu orangnya pintar di sekolah, dia dapat nilai yang paling tinggi di kelasnya. Dan waktu olimpiade sekolah, kakak Katia nyuruh ayah untuk hadir, tapi apa? Ayah tak datang dan tadi pagi bilang kalau kakak katanya lebih baik mati. Ayah senang kan? Pasti ayah sudah bahagia karena kemauan ayah sudah terkabulkan. Jelas Kayla membuat David hanya terdiam termenung. Di pikiran David, emang benar kata Kayla, andai saja dirinya tak mengatakan itu, mungkin Kayla tak mengambil tindakan itu. Malam pun tiba. Kayla mengerjakan tugas di meja belajar di kamarnya, dan tiba-tiba lampu berkedip-kedip dan angin kencang membuat kegaduhan di jendela. Kayla pun menutup jendela tersebut dan melanjutkan mengerjakan tugasnya, dan tiba-tiba pintu lemari Kayla terbuka dan Kayla menghampiri dan membuka perlahan-lahan pintu lemari tersebut, dan tak ada apa di dalamnya. Kemudian Kayla menutup kembali pintu lemari tersebut dan melanjutkan mengerjakan tugasnya. Di dalam, David dan Dini ditimpa angin kencang membuat jendela terbuka lebar. David menyadari itu melihat Dini yang tengah tidur nyenyak, dan David memutuskan untuk menutupnya sendiri. Dan setelah selesai menutup jendela, tiba-tiba ruang tengah terdapat suara orang yang bermain piano. Kayla, bukannya tidur malah main piano. David keluar dari kamarnya dan melihat yang memainkan piano tersebut, dan ternyata memang benar Kayla. David menghampiri Kayla dan menyuruhnya tidur. Kay, besok aja main pianonya, kamu tidur ya, besok sekolah, suruh David. Dan akhirnya Kayla pun berdiri dan masuk ke kamarnya. Mungkin dia masih marah sama saya, makanya tingkahnya aneh gitu, batin David. Kemudian David masuk ke dapur untuk minum dan melihat Kayla yang sedang memakan buah dan meminum susu sebuah. David heran, bukannya Kayla tadi masuk kamarnya. David bertanya, Kay, bukannya kamu ada di kamar? Kok bisa di sini? Tanya David. Dari tadi aku di sini ya, soalnya aku lapar. Kayla terus, tadi yang mainin piano siapa? David lah. Mana mungkin ku tahu ya, kan ayah tahu cuma kakak Kayla yang bisa mainin itu piano. Aku mana bisa. Kayla, David baru sadar kalau Kayla emang tak bisa main piano. Yang memainkan piano itu cuma Katia. Terus dia itu siapa? Katia kan sudah meninggal. David pun membuyarkan pikiran dan meminum air putih, lalu masuk ke kamarnya, sedangkan Kayla dengan asiknya memakan buah sambil minum susu panas bikinan dia sendiri.
Pagi pun tiba. David dan Dini sedang sarapan pagi menunggu Kayla turun untuk sarapan yang pas hari ini adalah hari Minggu David off kerja. Kayla turun dari tangga berjalan dan lambat untuk tunduk membuat Dini heran. Kenapa dengan Kayla? Dini pun menghampiri Kayla dan menanyakan keadaannya. Kai, kamu kenapa sayang? Kamu sakit? Tanya Dini, tapi cuma dibalas dengan anggukan. Tidak apa-apa oleh Kayla. Ya udah ayo duduk. Kamu sarapan ya. Dini menyuruh Kayla duduk, tapi Kayla menolak, malah menatap tajam David lalu keluar dari rumah. Kai, kamu mau kemana sayang? Teriak Dini sambil tak digubris oleh Kayla. Mas, Kayla kenapa? Aku khawatir dengan dia. Tanya Dini khawatir. Mana aku tahu, dia juga malah menatapku tajam. Waktu menanyakan dia, jawab David. Dan tiba-tiba Kayla turun dari tangga memakai baju jogging dan terpasang earphone di telinganya. Morning ibu ayah, sapa Kayla. Lalu David dan Dini menengok ke sumber suara melihat Kayla heran. Kai, itu kau? Tanya Dini heran. Iya bu, ini aku Kayla. Ibu kira siapa? Kayla heran dengan pertanyaan namanya. Bukannya tadi yang keluar? Kok bisa-bisa tiba di atas? Tanya David. Aku di atas sayang, mana ada aku turun? Ya enggak lah, Kayla meyakinkan. Sudahlah, mungkin kita salah lihat. Mah, David mengelus-ngelus pundak Dini. Ibu, ayah pamit jogging dulu ya, ntar selesai jogging baru aku sarapan. Kayla pun keluar rumah lalu jogging di sekitar taman dekat rumahnya. Sedangkan Dini masih teringat dengan kejadian Kayla yang turun secara misterius dan turun lagi dengan secara normal. Dini pikir Kayla pertama turun itu bukan Kayla, tapi Katya arwah menjelma sebagai Kayla. Mas, seperti itu yang Mas, pas itu yang menyamar jadi Kayla Mas. Buktinya kata Mas tadi Kayla menatap tajam, kan nggak mungkin Kayla seperti itu. Pasti itu Katya. Dini cukup, tolong jangan sebut namanya terus, aku pusing. Ketus David lalu naik ke kamarnya. Dini masih kepikiran itu semua dan buak, benda jatuh di dapur membuat Dini lari terbirit-birit naik ke kamarnya menyusul David, sedangkan pintu kamar dikunci oleh David dari dalam membuat Dini mengetuk sangat kencang. Mas, buka, Mas. David membuka pintu tersebut dan melihat Dini. Kenapa kamu? Kok gedor-gedor pintu sampai sekeras itu? David. Mas, Katya Mas. Katya marah sama kita. Katya marah Mas. Kamu jangan mengada-ngada ya. Mana ada orang meninggal hidup lagi. Jadi hantu Mas. Dia jadi hantu. Dini meyakinkan David tapi tak pedulikan olehnya. Lebih baik kamu tidur. Aku mau ke ruang kerja dulu. David pun meninggalkan Dini ke kamar lalu ke ruang kerja. Kayla duduk di taman untuk beristirahat. Namun Kayla heran, siapa yang menarik rambutnya, membuat Kayla mencari siapa orang itu. Tetapi tak ada orang selain dirinya di sana. Dan tiba-tiba Kayla menengok ke belakang. Dan wah, Kayla kaget dan ternyata mengagetkan adalah Kenny, pacarnya. Astaga Ken, kalau aku jantungan gimana? Mau tanggung jawab ah? Kesel Kayla. Ya jangan sampai dong, sorry sayang. Kenny dengan suara memelas. Kok kamu bisa takut aku di sini? Feelingku mengatakan pacarku yang cantik ini ada di sini. Oh iya, kakakmu meninggal ya kemarin. Iya, dia loncat dari atas rooftop. Ya ampun, kok bisa ya? Mungkin karena ayah lagi. Ayahmu memang keterlaluan selama ini sama kakakmu. Sebenarnya kalian itu harus disamakan. Secara kamu sama Katya itu sama-sama anaknya. Kenny menasehati. Aku juga pikir seperti itu. Kayla sedih. Ya udah, jangan sedih ya. Kita jalan gimana? Nanti malam jam 8 aku jemput.
kamu di taman ini, ajak ini. Oke, aku mau. Kayla mengiyakan. Ya sudahlah, aku pulang dulu ya, takut ayah sama ibunya nyari. Kayla pun pergi, begitu pula dengan Kenny, karena Kenny tak berani mengantarkan Kayla sampai di depan rumah karena kalau sampai itu terjadi, Kenny akan dalam masalah, akan dimarahi habis-habisan dan dicaci oleh David. Kenny mengantarkan pulang Kayla ke rumah, dan sesampainya di rumah, Kayla turun dari motor Vespa. Kenny tiba-tiba, David baru saja pulang dari kantornya dan memagerkan mobilnya. Setelah itu, David turun dari mobilnya dan menghampiri kedua sejoli ini. Sungguh Kayla kaget bukan main. Kayla kira ayahnya belum pulang seperti biasanya, tapi sekarang ayahnya pulang secara tiba-tiba. Mana Kenny masih ada di sini? Siapa dia, Kai? Tanya David Kayla. Anu ya, gugup Kayla. Namun Kenny langsung ingin bersalaman dengan David, diabaikan oleh David. Saya Kenny, om, pacarnya Kayla. David mendengar pengakuan Kenny membuat David mengempalkan tangan karena marah. Kayla, ayo masuk. David menarik paksa lengan Kayla untuk masuk ke rumahnya dan meninggalkan Kenny di luar rumahnya. Sedangkan Kenny masih stay melihat masuk ke rumah Kayla, dan tiba-tiba ada orang yang memegang pundak Kenny, yang tak lain dan tidak bukan adalah Katya. Sabar, ayahku orangnya sebenarnya baik, cuma ayahku tak mau anaknya terlalu cepat mengenal yang namanya cinta, nasihat Katya. Kamu siapa? Tanya Kenny. Aku Katya, kakaknya Kayla. Seragammu sama seperti Kayla. Iya, aku satu sekolah dengan Kayla, tapi aku sudah kelas 2. Aku dan Kayla beda 1 tahun. Oh iya gitu ya. Titip salam untuk Kayla, aku pamit pulang ya. Kenny pun pergi dan mengendarai sepeda motornya, sedangkan Kayla dimarahi habis-habisan oleh David dalam rumah. Kamu masih mau dengan pria seperti dia? Udah modal ura-uraan, motor juga butut. Kenapa kamu suka cowok seperti dia? Marah David dengan meninggikan suara. Mas, sudah mas, Kayla bakal janji akan memutuskan pacarnya. Iya kan Kay? Bela dini. Iya, gugup Kayla takut karena baru kali ini dirinya dibentak oleh ayahnya. Dan tiba-tiba Katya masuk ke rumah. Kau juga? Dari mana saja? Dari pacaran juga, baru balik ke rumah, tanya David kesal. Aku gak punya pacar, urus saja anakmu itu. Lalu Katya berjalan saja menuju kamarnya. Kalau kau masih berhubungan dengan dia, awas saja, uang jajanmu saya potong, ATM saya ambil, ancam David, lalu masuk ke kamarnya dan disusul oleh Dini untuk menenangkan suaminya. Sedangkan Kayla mengetuk pintu kamar Katya dan Katya pun membukakan. Lalu Kayla memeluk erat tubuh Katya dan dibalas pula dengan Katya. Kak, apa salah saya pacaran? Tanya Kayla lalu melepas pelukan. Salah, seharusnya kamu fokus sekolah dulu, jawab Katya. Tapi Kak, Kayla menggantungkan ucapan lalu tidur jenjang. Kau kan punya pacar, kenapa kau tidur di sini? Heran Katya. Aku mau tidur bareng kakak, pinta Kayla. Setauku sih, kak pacaran itu wajar kok, alasannya nggak keterlaluan. Kak Katya, aku janji pelajaranku nggak bakal terganggu kok, sambung Kayla. Aku tahu dan aku percaya, tapi kalau ayah tahu masih berhubungan sama dia, habis kamu dimarahi sama ayah, usul Katya. Aku tahu dan aku percaya, tapi kalau kamu masih berhubungan sama dia, habis kamu dimarahin sama ayah. Kak Katya, aku mau nanya, sebenarnya ini udah kemarin aku mau nanyain, tapi aku takut Kak Katya marah. Apa, ngomong aja Katya. Kok ayah pilih kasih sih Kak, padahal kita sama-sama anaknya, ayah cuma beda ibu, tanya Kayla. Penting untuk kejawab Katya. Penting lah Kak, aku tahu, paksa Kayla. Lebih baik kamu tidur
pergi di kamarmu, Katya. Aku kan udah bilang aku mau tidur bareng kakak Katya. Titik. Kesal Kayla, lalu Kayla tidur dan akhirnya berdua tertidur. Flashback off. Kayla pulang ke rumah dan meminta kemana orang tuanya berada dan mencari di kamar. Mendapati ibunya tidur nyenyak dan melanjutkan mencari ayahnya di tempat kerjanya karena cuma 2 ruangan yang kadang ayahnya masukin, yaitu kamar dan ruang kerjaan. Itu saja. Dan saat Kayla masuk, ternyata ayahnya memang sedang di dalam dan minta izin untuk pergi bentar malam. Ya, aku izin mau pergi jam 8 nanti malam. Kayla, sama siapa? Pacarmu itu? Ayah sudah duga, kamu pasti tidak akan berani memutuskan dia. Tebak David. Enggak ya, aku bareng teman kok. Kayla. Ngapain kamu malam-malam sama teman? Tanya David. Belajarlah ya. Bohong Kayla. Berikan alamat temanmu biar ayah bisa tahu kalau kamu belajar beneran atau enggak. David curiga. Ya udah ini. Kayla memberikan nomor salah satu teman sekelasnya yang cukup akrab dengan, yaitu Salsa. David pun membiarkan Kayla pergi. Kayla berbohong karena jika jujur, ia akan dikurung di kamar seharian. Kayla menelpon salah satu temannya yang mengajaknya kerjasama dengan kebohongan yang dia buat untuk melancarkan dinernya bersama Kenny. Halo Kai, ada apa? Nggak ada tugas kok. Salsa, bukan tugas tapi ini tolongin aku ya, please. Ada apa nih? Tolong apa? Kalau ayah telepon ke nomor kamu bilang aja kalau aku ada di rumah kamu ya, soalnya aku mau dinner sama bareng Kenny. Ya Allah, kamu bohongin ayah kamu lagi. Astaga, kayak anak laknat. Salsa, tolongin ya. Iya, tapi cepetan pulang ya. Sip. Kayla menakhiri panggilan lalu bersiap-siap. Beberapa menit kemudian Kayla turun ke ruang tamu dan David sedang duduk santai menemani kopinya. Melihat Kayla yang sudah cantik dengan dress yang dipakainya. Mau ngerjain tugas atau mau pergi bareng pacar? Kok pakai dress segala? Pakai makeup lagi? Jadi curiga ayah sama kamu. David buka suara. Kok ayah curiga sih? Kalau pakai dress dan makeup sedikit apa salah? Please dong ya, jangan buat mood Kayla buruk. Terus Kayla. Kok kamu marah? Pasti bener apa yang kata ayah ya kan? Kamu mau pergi sama pacarmu yang dandanannya uraan itu, celah David. Tanpa berkata-kata, apalagi Kayla pergi tanpa pamit ke ayahnya dan menuju ke taman, dan ternyata Kenny sudah lama menunggu di sana. Kenny melihat penampilan Kayla yang beda dengan penampilan sebelumnya. Wah, kamu cantik banget malam ini, puji Kenny membuat pipi Kayla tersenyum merah. Jadi hari-hari sebelumnya nggak cantik, tapi sekarang itu cantiknya kebangetan, sampai-sampai aku nggak bisa berkedip, gombal Kenny. David yang sedang sibuk mengerjakan file yang bertumpukan di atas meja membuatnya pusing kapan pekerjaan ini selesai, dan tiba-tiba terdengar suara piano di ruang tengah yang membuat David terganggu dan menghampiri piano tersebut, dan David melihat seorang gadis yang duduk dengan memakai baju putih. Keseluruhannya membuat David merinding. Kai, kaukah itu? David berjalan dan lambat mendekati perempuan yang duduk di kursi piano tersebut, dan tiba-tiba suara barang jatuh di dalam dapur membuat David menghadap ke dapur dan menghadap ke depan lagi. Ternyata perempuan yang tadi duduk sudah tiada. Kemana dia? Gumam David. Kemudian David menutup piano dan membawanya ke gudang agar tak ada bisa mainkan lagi. Di gudang David menyimpan piano tersebut dan melihat gadis berbaju putih yang duduk di kursi piano sedang menunduk memeluk lututnya sambil menangis. Kamu siapa?
jangan main-main denganku, ketus Adit. Ayah, ayah tak mengenaliku. Kakak Katya, kau bukan sudah mati? Gugup David dan pelan-pelan mundur dan karena takut. Iya, ayah, aku Katya, anak ayah. Katya memelankan suaranya. Anak yang tak pernah dibahagiakan oleh ayahnya sendiri. Suara Katya menaikkan volume suaranya. Ayah, pilih kasih, aku benci ayah, teriak Katya membuat David terlempar ke tembok. David kaget dan bukan main saat matanya terbuka dan ternyata semua itu hanya mimpi. Membuat lengah. Ternyata cuma mimpi. Kenapa saya malah tertidur di sini? Jam berapa sini? Hah? Udah jam 10 malam. Gumam David lalu memeriksa kamar Kayla dan ternyata Kayla belum pulang dan memutuskan untuk menelponnya, tapi tak diangkat oleh Kayla. David pun memutuskan untuk menelepon Suci, teman Kayla. Halo Salsa, Kayla di mana? Kayla tiduran om, bentar ya aku bangunin. Ya sudah, bilangin cepat pulang. Baik om. David mematikan panggilan tersebut dan menuju kamarnya tidur dekat istrinya. Salsa panik karena Kayla belum juga pulang. Entah apa yang dibuat dengan Kayla sehingga dia tidak lupa pulang. Akhirnya Salsa menelepon Kayla dan diangkat oleh Ken. Kamu sama Kayla di mana? Kok pulangnya lama? Di hotel kenapa? Ngapain kamu di sana? Jangan bilang kau berbuat. Ya seperti itulah. Suruh Kayla cepat pulang, ayahnya sudah menelepon. Anjir. Makhluk astral itu telepon. Bodoh amat. Pokoknya Kayla malam ini sudah kukuasai. Kalau tuh makhluk astral telepon, bilang aja aku di hotel bareng putrinya tercinta. Kamu mabuk ya? Jangan-jangan ya Kayla juga mabuk. Sudahlah. Kenny mematikan panggilan padahal Salsa belum kelar bicara dengannya. Sial, dimatiin lagi. Kesal Salsa. Kemudian Salsa mengirim pesan ke David untuk Kayla malam ini menginap di rumahnya. Sedangkan David sudah tertidur nyenyak dan Salsa pun memutuskan tidur, urusan Kayla nanti besok. Salsa. Kayla terbangun dari tidurnya dan melihat sekujur tubuhnya yang sudah tak memakai busana. Membuat Kayla kaget bukan main. Kayla melihat di sampingnya tak ada siapa-siapa. Hanya dirinya sendiri yang ada di kamar hotel ini. Membuat Kayla bingung siapa yang membawanya ke sini. Dan Kayla teringat Kenny, kekasihnya. Dia adalah orang yang terakhir yang bersama semalam. Kayla menelepon Kenny tapi tak diangkat, membuat Kayla kesal dan buru-buru memakai pakaiannya lalu pergi dari hotel tersebut. Perasaan Kayla tidak enak, ada yang ganjal dengan area kemaluannya. Membuat bingung ada apa. Kenapa denganku? Kayla memesan taksi online tapi belum juga datang. Kayla pun memutuskan untuk menelepon kembali Kenny. Kali ini teleponnya diangkat. Halo Ken, kamu di mana? Kok aku bisa di hotel sendiri? Apa yang kamu lakukan sama aku? Kesal Kayla, bersenang-senang jawab Kenny santai. Kau buat apa sama aku? Jangan bilang kau menggantungkan omongan. Ya, aku melakukan dan mulai hari ini kita putus. Kok gila ya? Kalau aku hamil gimana? Itu urusanmu. Kai, kau itu terlalu polos, dibodohi. Jujur saja sebenarnya aku tidak cinta sama kamu. Karena aku itu lebih tertarik dengan Katya, bukan lo. Tapi kenapa kau melakukan ini denganku? Jika kau cinta dengan Katya, kenapa kau masih ingin pacaran denganku? Itu karena Katya yang nyuruh dan kata-kata kau sangat sayang dengan aku, makanya Katya ngalah demi kamu. Tapi kenapa? Kenapa kau melakukan mesum terhadap aku? Balas dendam. Apa salahku? Kamu nggak salah apa-apa, tapi ayahmu yang salah karena sudah membunuh Katya yang
gadis yang aku cintai. Kau harus tahu itu. Bukan ayah yang membunuh kak, tapi kak Katya sendiri yang bunuh diri. Dia jatuh dari atas rooftop dan itu semua dilakukan untuk memuaskan ayahmu. Aku tahu ayah salah, aku tahu itu, tapi kenapa kamu lakuin itu sama aku, Ken? Masih bertanya kamu, jawabnya masih sama dendam. Aku benci dengan ayahmu dan aku mau nyakitin ayah kamu lewat kamu secara kamu kan anak kesayangannya. Tapi Ken, panggilan dimatikan oleh Kenny membuat Kayla menangis dan tak lama taksi online dipesan oleh Kayla akhirnya datang juga. Sesampainya di rumah, Kayla langsung masuk kamarnya tapi ditahan oleh David. Kenapa kamu gak bilang-bilang kalau mau menginap? Terus tugasnya banyak ayah, aku jadi ketiduran. Kenapa matamu merah? Ada apa? Tidak ada apa-apa, ini efek semalam telah tidur ayah. Gak usah khawatir ya. Ya udah, ayah berangkat dulu ya. Hati-hati ya. David mencium kening dan pipi Katya lalu pergi ke kantor. Dengan perlakuan manis yang dilakukan David membuat hati Kayla teriris karena sebentar lagi ayahnya akan menderita, dan itu sebabnya oleh dirinya sendiri. Ayah, maafin Kayla. Batin Kayla lalu masuk kamarnya menangis-nangis sejadi-jadinya membuat Dini khawatir. Kenapa Kayla menangis dan ada apa dengan dia? Dia memberanikan diri untuk mengetuk pintu kamar Kayla dan Kayla membukanya. Ibu, ada apa? Tanya Kayla heran. Kau yang kenapa? Kenapa kamu nangis? Siapa yang nangis? Enggak kok. Aku cerita sama ibu kalau kamu ada masalah. Siap kok, oke? Enggak kok, aku mau istirahat. Ya sudah, kamu tidur sana. Kayla menutup kembali pintu kamarnya dan duduk di tepi ranjangnya melihat foto dirinya dan Katya yang tersenyum lebar. Kak, Katya, kenapa nggak bilang kalau Kenny mencintai kakak? Gumam Kayla. Aku nggak tahu kak, nasib aku ke depannya karena Kenny sudah mengotori aku. Hihi, sambung Kayla menangis. Pagi yang cerah, Kayla masuk sekolah tapi tak seperti biasanya yang fresh. Tapi kali ini Kayla agak berantakan dan kantung mata sedikit menghitam dengan seragam sekolah tak rapi membuat David dan Dini heran. Kai, kenapa kamu berantakan tak seperti biasanya? Tanya David. Enggak kok, males aja ngerapiin. Kayla dengan wajah murungnya. Dini menghampiri Kayla yang tengah berdiri di depan kosong. Ini bukan Kayla yang ibu kenal. Kayla yang ibu kenal itu ceria, fresh, gak seperti ini. Aduh, berisik amat sih. Aku berangkat dulu. Kayla langsung keluar dan menuju sekolah membuat David geram tapi ditahan oleh Dini dan buat suaminya itu sadar. Sabar mas, mungkin Kayla ada masalah. Dini sambil mengelus-ngelus pundak suaminya. Tapi kau lihat tadi, dia berani sekali ketua dengan kamu yang padahal itunya baik-baik. Gak apa-apa mas, seperti ada yang tidak beres dengan dia. Semenjak kematian Katya, banyak hal yang aneh terjadi di rumah ini. Aku juga pikir seperti itu sih mas, soalnya akhir-akhir ini banyak barang yang suka jatuh sendiri. Semalam saya juga mimpi kalau Katya benci sama aku, dia mau membunuh aku. Hah? Masa sih mas? Katya gak bakal benci itu sama mas kalau semasa hidupnya mas tak pernah melakukan adil Katya dan Kayla. Makanya dia benci sama aku karena aku ini tak adil. Udahlah, jangan takut, nanti kita panggil paranormal ke rumah. Ya sudah, mas berangkat sana, jaga dirimu baik-baik ya. David sambil mengecup kening Dini lalu pergi. Dini melihat mobil David sudah menjauh. Dini pun masuk ke rumah, kemudian Dini masuk ke kamar Katya. Dan saat Dini masuk, sungguh ini sangat merinding, tapi harus berani dan mencari apa ada sesuatu yang penting di kamar Katya. Dini duduk di tepi ranjang dan membuka laci kamar Katya. Melihat selembar kertas yaitu foto Dinda, mama kandung Katya. Yang di bawah foto tersebut terdapat buku dan pulpen. Dan Dini pikir ini adalah buku Dear Katya yang
Ternyata benar bukunya. Diarinya Dini pun membuka buku tersebut dan membaca isi buku tersebut. Katya Savitri, Asura, Jakarta, 1 Februari 2020. Sekarang adalah penerimaan piagam siswa terpintar di sekolah dan ku ingin ayah yang akan datang untuk mewakili ini, bukan bibi lagi seperti di hari-hari lalu. Aku senang karena pasti ayah bangga dengan aku, tapi saat hari ini ayah tak datang karena ayah sibuk kerja di luar kota dan akhirnya bibi lagi yang mewakili penerimaan piagamku. Karena aku tak tahu jika ibu tiriku yang menemani aku, karena dia dan ayahku sama aja tak ada peduli sama padaku. Mereka hanya menganggap anak mereka cuma Kayla, sedangkan aku tak pernah dianggap. Aku tahu Kayla adalah hasil pernikahan mereka, tapi apa pantas aku dikucilkan? Aku selalu sabar dengan keadaan ini dan aku terus menunggu momen di mana ayahku menggangguku dan tak menyalahkanku dan kematian mamaku. Tapi sebenarnya bukan cuma permasalahan kematian mamaku. Aku dibenci oleh ayah, tapi aku ini adalah anak dari suami pertama mamaku, kata ayah padaku. Karena pada saat itu mamaku mengidam dan menikah dengan ayah, makanya aku ini dibenci, selalu disalahkan. Kematian mama karena aku dilahirkan mama meninggal, tapi aku lebih memilih mati daripada hidup di tengah-tengah keluarga seperti ini. Ya Allah, tolonglah bukalah pintu hati ayah untuk menyanyiku seperti menyanyikan Kayla. Aku ingin sekali dipeluk oleh ayah. Aku menyayangi ayah sampai kapanpun itu, walau ayah bukan ayah kandungku. Itu adalah isi buku diari kata di halaman 1. Dini mengambil buku diari tersebut dan membawanya ke kamar dan akan membacanya halaman selanjutnya. Sungguh Dini sangat rasa bersalah karena dirinya tak bisa membela Katya saat ayahnya marah padanya. Tapi apalah daya, saat itu Dini selalu diancam akan diceraikan jika dirinya ikut campur. Maaf Ibu Katya, batin Dini. Satu minggu kemudian, Kayla duduk di bangku belajar dan memandang kosong ke depan, dan tiba-tiba dirinya ingin mual dan buru-buru ke toilet. Sesampainya di toilet, Kayla memandang dirinya yang kelihatan agak berisi membuat Kayla berpikir, apa aku hamil? Enggak, tapi itu bisa terjadi, ya ampun. Gimana kalau ayah tahu? Aku bisa diusir. Panik Kayla berjalan menuju kelas dan sangat terlambat karena pemikirannya tentang dirinya sendiri yang kurang sehat dan membuat feeling Kayla kuat akan kehamilannya. Sepulang sekolah, Kayla membeli tes pack untuk mengetahui apa benar dirinya hamil, dan sesampainya di rumah, Dini sedang sibuk di dapur dan melihat Kayla yang sudah pulang dari sekolahnya. Kai, udah pulang sekolah sayang, panggil Dini dari dapur. Iya Bu. Oh iya, aku ganti pakaian dulu ya, habis itu bantuin ibu. Ya sudah, sana ganti seragam sekolahmu. Kayla naik ke kamarnya dan mengganti seragam sekolah. Selesai Kayla memakai pakaian biasa, Kayla pun mencoba membuktikan jika dirinya hamil atau tidak, dan hasilnya positif. Membuat Kayla takut dan shock dengan ini. Bagaimana dia bisa membesarkan anak padahal dirinya masih sekolah? Kayla membuang tes pack tersebut ke tempat sampah dan turun ke dapur membantu mamanya. Gimana, sekolahnya lancar? Tanya Dini. Lancar kok Bu. Kai, ibu boleh nanya? Nanya apa? Kamu masih pacaran sama Kenny? Saat ini mengatakan nama Kenny membuat jantung Kayla terasa sesak karena ulah Kenny, masa depanku hancur. Enggak kok, aku sama Kenny udah putus. Sejak kapan? Baru putus minggu lalu. Kuharap kamu gak berhubungan lagi dengannya karena dia itu bukan cowok baik-baik. Ibu lihat.
Iya bu, iya sayang. Aku hamil. Dini yang sedang memotong bawang membuatnya kaget karena ucapan Kayla barusan. Hamil? Dia hamil sama siapa? Kenny. Kalian udah putus, terus kenapa bisa hamil? Ya karena Kenny buat aku mabuk waktu itu bu, makanya aku hamil dan tak sadarkan diri. Ibu nggak tahu mau ngomong apa lagi. Kalau ayahmu tahu, ibu juga nggak tahu gimana nasibmu ke depannya. Bu, tolonglah Kayla bu, Kayla takut. Dari dulu ibu bilang jangan pacaran dengan anak itu, tapi tetap aja pacaran. Maafin Kayla bu, Kayla ngaku salah. Dini dan Kayla asik ngobrol di dapur dan tiba-tiba ada suara gaduh di atas, membuat Kayla dan Dini kaget. Apa? Siapa? Akhirnya Dini naik bersama Kayla dan mengecek barang di luar, dan ternyata masih utuh dari pandangan Dini menuju kamar Katya, dan benar saja kamar Katya membuat keributan. Dini membuka pintu kamar, Katya mendapati semua barang-barang yang berada di meja berjatuhan dan kamar Katya begitu berantakan, padahal tak ada orang yang membuat berantakan. Bu, kamar kakak Katya kok berantakan amat sih? Siapa yang membuat kegaduhan ini? Mana ibu tahu? Bu, lihat tulisan itu. Kayla menunjuk ke arah cermin dan membaca tulisan tersebut. Dendam. Dendam? Siapa kau? Ayo keluarin, tunjukkan dirimu. Kayla mengingat kata itu adalah kata yang keluarin Kenny. Apakah Kenny yang melakukan ini? Tapi dia lewat mana? Hei, kau kira aku takut? Keluar kau. Ibu sepertinya orangnya udah pergi. Dini dan Kayla keluar dari kamar Katya dan ke bawah ke ruang tengah, sedangkan Kayla berpikir akan ke permakaman Katya. Bu, aku izin keluar dulu ya. Mau kemana? Ke Indomaret beli susu. Ya udah sana. Kayla pergi dan menuju pemakaman Katya, dan tak butuh waktu lama Kayla pun sampai di permakaman tersebut. Sungguh kaget Kayla karena melihat Kenny yang sedang bersiap di kebun Kayla. Kemudian Kayla ke kuburan Katya membuat Kenny kaget. Kai, kenapa? Kaget. Kenapa kau ada di sini? Ini makam kakakku. Kenapa kau melarangku? Kata siapa aku melarang ke sini? Kau yang kenapa? Kenapa kau di sini? Dia pacarku. Kenny, kau harus tanggung jawab, aku hamil. Jangan salahkan aku, salahkan dirimu sendiri dan perbuatan ayahmu. Kau yang membuatku tak sadarkan diri. Jadi ini sepenuhnya salahmu. Dan aku tahu kamu pasti yang meneror keluargaku kan? Iya kan Ken? Please Ken, jangan seperti itu. Ingat, Katya, dia pasti sedih melihat kamu seperti ini, meneror. Sumpah demi Allah, aku nggak pernah neror keluargamu. Bohong. Aku nggak bohong. Itu fakta. Aku itu banyak tugas, ngapain pula aku neror keluargamu. Tapi cuma kamu yang punya dendam keluarga aku. Beneran, cuma aku. Kenny mendekatkan badannya ke badan Kayla, membuat Kayla menunduk sedikit demi sedikit. Katya, itu dendam juga sama kalian bertiga. Nggak mungkin. Kakak Katya, kejadiannya di mana? Di kamar kan? Iya, sudah jelas itu Katya. Permisi, aku pamit. Kenny pergi menjauh sedangkan Kayla masih terpatung di tempat berdiri dari tadi karena mencerna perkataan Kenny. Kayla duduk di dekat makam Katya dan mengingat kembali perkataan Dini, tapi Katya berusaha melupakan perkataan Kenny dan mulai mengajak bicara makam Katya. Kak Katya, aku tahu pasti bukan Kak Katya yang meneror keluarga kita kan? Aku tahu itu Kenny yang buat cerita itu.
Kak Katya, aku hamil dan ini perbuatan Kenny. Dan Kenny tidak mau bertanggung jawab. Aku tahu kakak Katya saling mencintai, tapi Kak Katya tidak cerita sama aku. Biar Kak Katya bahagia, bukan menderita. Cukup ayah yang terus-menerus membuat Kak Katya menderita. Semoga Kak Katya tenang di alam sana ya. Aku pamit pulang. Katya berdiri dari dekat makam. Katya hendak berjalan, tetapi seperti yang menahan baju membuat Kayla kaget plus takut. Siapa ini? Siapa dia? Kayla pun memberanikan diri melihat, dan ternyata bajunya hanya menyangkut di papang nama makam Katya, membuat Katya ternafas lelah. Aku kira orang. Kayla pun pergi dari makam Katya. Kayla pun ke rumah, dan sesampainya di rumah, betapa kagetnya Kayla karena rumahnya sangat berantakan dan tak ada orang siapapun. Kayla mencari Dini tapi tak ditemukan. Ibu, apa yang terjadi Bu? Kenapa rumah berantakan seperti ini? Teriak Kayla tapi tak ada respon dari siapapun. Kayla naik ke lantai atas, berharap ibunya ada di atas, tapi hasilnya tetap sama, tak ada. Kayla kebingungan kemana ibunya berada. Ibu, ibu kemana? Kayla takut. Kayla takut ibu. Kayla takut. Kayla menangis karena ketakutan sendiri di rumah, apalagi rumah dengan kondisi gelap dan berantakan. Kai, kamu kenapa sayang? Kayla menengok ke sumber suara, dan dia adalah Dini. Kemudian Kayla langsung meluk Dini. Kayla takut Bu, lihat rumah kita. Kayla menggantungkan perkataan karena rumahnya bersih dan tak berantakan seperti yang dia lihat dari tadi. Kenapa? Rumahnya kenapa? Ibu, rumahnya tadi berantakan, gak serapi ini. Tadi gelap berantakan seperti rumah hantu Bu, tapi sekarang kok bersih. Kai, kamu itu jangan ngaco deh. Ayo masuk ke kamarmu, kamu pasti kelelahan. Bu, tapi bener, tadi itu berantakan Bu. Iya, ayo cepat kamu istirahat. Kok bisa cepet amat sih bersihnya sih? Tadi kan berantakan. Kok banyak sarang laba-laba rumah ini seperti nggak terawat Bu. Beneran sumpah. Iya, ibu percaya kok sama kamu Kay. Dini memapah Kayla naik ke kamarnya karena Dini pikir Kayla depresi karena kehamilan. Makanya Dini menenangkan Kayla, takut Kayla jatuh sakit dan membahayakan dirinya sendiri dan bayinya. Kamu tidur ya sayang, ingat anakmu. Dini mencium keleng Kayla lalu hendak keluar. Bu, iya, mau apa sayang? Kayla takut. Ya udah, mama temenin Kay sampai tidur, oke? Dini duduk di tepi ranjang dekat kepala Kayla dan mengusap-usap kepala Kayla agar cepat tidur. Beberapa menit kemudian Kayla tertidur. Dini pun keluar dari kamar Kayla dan menuju ke dapur karena belanjanya tadi tidak sempat dimasukkan ke kulkas. Karena Kayla kemudian Dini pun memasukkan belanjaannya, dan tiba-tiba Dini mendengar suara wanita yang sedang tertawa sambil berlari. Dini pun melihat ke arah sumber suara tapi tak ada orang. Kay, nggak mungkin Kayla, dia kan baru saja tidur, gumam Dini. Dini melihat seorang gadis duduk di kursi tamu. Dini pun mendekati gadis itu. Jika Dini perhatikan seperti itu Kayla. Kay, kok kamu bangun sayang? Kan kamu baru bangun tidur. Lapar. Ya sudah, ayo makan. Biar mama siapin ya. Kamu duduk di kursi meja makan. Tunggu mama ya. Ambilin makanan kesukaan Kayla. Dini pun mengambilkan beberapa makanan kesukaan Kayla dan menaruhnya di meja makan, dan Kayla pun makan. Kay, kamu nggak apa-apa kan? Makan sendiri sayang. Mama ngantuk nih. Ya, nggak apa-apa. Tumben nggak takut. Bagus deh kalau Kayla nggak takut. Dini memegang tangan lengan atas Kayla membuat Dini heran. Kok Kayla dingin banget? Batin Dini. Kay, kamu kok dingin? Makanya jangan suka pakai baju dalaman gini, kan jadi dingin. Iya, nanti Kayla ganti. Ya udah, ibu kamar ya. Ya. Dini pun naik ke kamarnya, dan sesampai Dini di kamarnya Dini melihat selembar kertas. Dini hendak mengambilnya, tetapi kertas tersebut tertiup angin dan masuk ke kamar
Kayla lewat di bawah pintu, dan Dini pun membuka pintu kamar Kayla untuk mengambil selembar kertas tersebut, dan betapa kagetnya Dini melihat Kayla yang tertidur nyenyak di atas kasurnya. "Kai, tadi kan Kayla makan," heran Dini. Dini mengambil selembar kertas itu lalu menutup pintu kamar Kayla dan melihat ke bawah meja. Makan tidak ada orang siapapun. "Kai, kenapa ini sangat membingungkan?" batin Dini. Kemudian Dini membaca kertas yang dikejar dari tadi, dan tertulis di kertas tersebut adalah "Cari aku di sini." Semakin takut ketika rumah berhantu saat meninggalkan Katya. Kalau memang benar itu kamu, Katya, apa salah ibu? Apa salah ibu? Teriak Dini, dan tiba-tiba selembar kertas melayang di depan, lalu Dini mengambil dan membacanya. "Aku benci kalian." "Benci? Kenapa? Seharusnya kau hantui saja ayahmu, bukan aku dan Kayla. Bukankah semasa hidupmu Kayla dan selalu membelamu? Kenapa kau seperti ini, Katya? Di mana hati nuranimu sebagai kakak?" Seketika selembar kertas kembali melayang di depan Dini dan tertulis "Dendam." Dini semakin muak dengan keadaan ini dan mengacak-acak rambutnya seakan dia akan gila karena ulah Katya. 5 lembar kertas melayang dan jatuh tepat di hadapan Dini yang sedang frustasi dengan kelakuan Katya. Kertas pertama, benci. Kertas kedua, aku. Kertas ketiga, kalian. Kertas keempat, dan kalian. Kertas kelima, harus mati. Dini mengatur kata-kata, dan Dini sudah tahu apa maksud dan tujuan roh Katya tidak tenang, yaitu membunuh orang yang sudah mengucilkan dia semasa hidupnya. Kata lembaran kertas itu digabungkan menjadi satu, "Aku benci kalian dan kalian harus mati." Itu yang ditulis oleh Katya. "Kenapa kau benci aku dan Kayla, sedangkan hanya ayahmu sering mengucilkan kamu? Bukankah kalian hanya diam saja waktu aku marahi, dicaci, dimaki, dan tak dianggap dalam keluarga ini?" Suara serat Kayla keluar. "Tapi kau..." Aliran darah jatuh di kepala Dini membuat Dini kaget. Dari mana darah itu berasal? Dini menengok ke atas dan melihat sosok penampakan menyeramkan, wajah dipenuhi darah dan matanya merah seperti terbakar amarah. Dini lari dan masuk ke kamarnya dan menguncinya. "Aku harus menelpon Mas David." "Mas David, pulang, aku takut." Ibu di mana?" "Nah, ibu takut." "Ya, sama Katya, wajahnya juga seperti ini gara-gara suami." Suara Katya. Dini menelpon David tapi gak diangkat olehnya. Dini mencoba berulang kali menelpon David dan akhirnya David mengangkatnya. "Halo Mas, kau harus pulang sekarang juga. Katya ingin membunuhku." "Bicara apa kau ini? Katya sudah meninggal. Mana ada orang sudah meninggal bangkit kembali." "Ibu bilang ke ayah aku rindu ingin membunuhnya. Tuh kan kau dengar itu Mas. Jaga dirimu baik-baik. Aku pulang sekarang." David mengakhiri teleponnya, sedangkan Dini gemetaran di dalam kamarnya. "Bu, Katya lapar. Katya ingin janin." Dini mendengar itu langsung teringat oleh Katya yang sedang mengandung, membuat Dini khawatir oleh Katya dan bayinya. "Jangan kau sentuh Kayla. Kayla tak bersalah, Katya," teriakan Dini. "Ah!" Suara teriakan Kayla terdengar membuat Dini khawatir dan menangis, sedangkan Katya sedang mengorek-ngorek area kemaluan Kayla sampai anak Kayla keluar dan dimakan oleh Katya. "Kak Katya, jangan." Kak Katya pingsan karena aborsi, sedang Dini masih menangis di kamarnya meratapi nasib putri semata wanginya. Dini mendengar di luar sudah hening. Dini pun memberanikan diri untuk keluar dari kamarnya. Dini melihat sosok Katya yang sedang melayang menatapnya, lalu memperhatikan janin Kayla. "Lihat, aku dapat janin Bu, kau jahat."
Kau jahat Kayla, teriak Dini. Kapan aku baik? Aku memang jahat, hahaha. Suara mobil David terdengar membuat Dini lengah dan masuk ke kamar Kayla yang penuh dengan darah. Sedangkan Kayla masih pingsan. Kai, bangun. Dini mengelus pipi mulus Kayla, sedangkan David yang sangat terpukul melihat putri kesayangan dipenuhi darah. Ada apa ini, Dini? Ada apa ini, Dini? Kayla, kenapa? Kayla habis aborsi ya, dan janinnya diambil oleh Kayla. Janin? Maksudmu hamil? Iya, Kayla hamil. Baguslah kalau dia melakukan aborsi, tidak mencoreng nama keluarga. Masih saja kau pikirkan nama baik keluarga, tak memikirkan kebaikan Kayla. Ayah macam apa kau ini? Bawa Kayla ke rumah sakit. Ayo, biar saya yang angkat. David menggendong Kayla menuju mobil lalu ke rumah sakit, dan beberapa menit kemudian akhirnya mereka sampai di rumah sakit dan Kayla dirawat di ruangan ICU. Karena kondisinya sangat darurat, ini sangat khawatir terjadi apa-apa. Oleh Kayla 1 jam dokter di dalam ruangan Kayla, akhirnya dokter keluar juga. Keluarga Kayla, ikut saya, kata dokter, lalu jalan menuju ruangan bersama Dini. Kayla habis aborsi. Iya dok, dukung. Hantu dok, hantu. Anda jangan main-main oleh saya, Bu. Beneran dok, itu perbuatan hantu. Silakan keluar. Dokter Ines adalah dokter yang tak pernah percaya hal gaib, apalagi mengenai hantu. Yang menaborsi seorang manusia itu tidak masuk akan pikiran Ines. Beberapa jam kemudian Kayla sadar dari pingsannya membuat Dini senang. Ibu, Kayla mana? Kau ini masih sekolah, sudah berani melakukan itu. Justru itu ayah melarangmu untuk berpacaran dengan cowok brengsek itu. Ayah cukup. Ayah pasti senang karena itu nama keluarga baik-baik saja. Kesal Kayla. Kau fokuslah sekolah, jangan pikiran pacaran, dan mulai hari ini kau tidak boleh bertemu Kenny, larang David. Nurut aja ya sayang, ini semua kebaikanmu. Kayla pasrah. Kini David sangat kesal dengan kejadian yang dialami Kayla, apalagi penyebab ini adalah karena arwah Katya. Tapi entah kenapa David tak mempercayai itu. Memang David itu tak percaya dengan hal-hal yang berbau mistis, makhluk halusnya. Makanya David tak percaya dengan perkataan istrinya. Pokoknya aku tidak mau balik ke rumah mas, kalau di rumah sakit masih ada arwah Katya gentayangan, keluh Dini. Jadi kau lebih memilih tinggal di rumah sakit ini ya? Iya, aku lebih baik di rumah sakit ini selagi bersama Kayla. Baik-baik saja. Jika mas mau pulang silahkan pulang saja, tapi aku gak mau ikut. Sampai kapan kau menginap di rumah sakit ini, ha? Sampai Katya tak ada di rumah itu. David pergi meninggalkan Dini dan lalu keluar dari rumah sakit dan mengambil HP-nya di saku celananya, lalu menelepon seorang. Halo Roy. Bro, apa kabarmu? Tumben telepon, ada apa ini? Aku butuh bantuan kamu. Di rumahku ada roh gentayangan. Roh siapa? Setauku rumahmu suci. Waktu itu memang suci, tapi sekarang Katya mati, rumahku tidak suci lagi. Katya anakmu dan Dinda itu kan? Iya, anakku itu. Dia meninggal karena apa? Jangan bilang aku yang membunuhnya, Fit. Gila kamu. Sebenci-bencinya aku sama anak itu, masih waras gak bakal membunuh darah daging aku sendiri. Nah terus meninggalnya kenapa? Dia bunuh diri dari loncat dari atas gedung sekolah. Masya Allah. Tunggu, saya akan membantu kamu OTW ke rumahmu. Makasih bro. David mematikan teleponnya lalu menuju ke rumah. Tanpa butuh waktu lama, David pun sampai di rumah. Tapi Roy belum datang dan David pun memutuskan untuk masuk terlebih dahulu. David membuka pintu rumahnya membuat David merinding dan memegang leher belakangnya. Dan tiba-tiba ada yang memegang pundak David membuat David kaget. Siapa kau?
David menoleh ke belakang dan ternyata tak ada orang. Lalu orang itu memegang pundak kiri David. Lalu David pun menoleh ke arah itu dan ternyata dia adalah Roy. Astaga, Roy, kau buat aku merinding. Tega amat sih. Dari atas tiba-tiba benda jatuh membuat keduanya fokus ke begitu pula dengan Roy. Sepertinya emang benar ada roh jahat di sini dan roh ini sangat kuat. Roy menerawangkan karena Roy memang berprofesi sebagai paranormal. Jadi benar apa kata Dini, benar. Dia ini bukan sifatnya Katya sebenarnya karena Katya sudah dikuasai oleh kejahatan dan dendam. Benarkah? Karena Katya meninggal dengan kondisi membawa luka dendam, maka iblis senantiasa membuat Katya menjadi seperti ini. Jadi bagaimana saya bisa mengusirnya? Tunggu biar saya berkomunikasi dengan Katya. Roy menyiapkan ritual, yaitu lilin, boneka, jailangkung yang terbuat dari pensil, beserta menyiapkan kertas di atas meja ruang tengah rumah David. Matikan lampunya, David. Kuharap kau duduk di dekatku agar Katya tak menyakitimu. Baik. David mengikuti permintaan Roy dan duduk di sampingnya. Roy memulai ritualnya dan membaca mantranya dan memanggil arwah Katya untuk berkomunikasi dengannya. Katya, saya tahu kau ada di rumah ini. Angin kencang menerpa jendela rumah David, membuat lilin satu mati. David menyalakan lilinnya cepat. David menyalakan korek dan menyalakan kembali lilin. Katya, ayo sini, saya punya janin buat kamu. Kamu mau? Boneka jailangkung bergerak dan menulis sesuatu, yaitu janinnya di mana? Janinnya belum ada di sini, nanti saya akan bawakan, tapi bukan sekarang. Dasar penipu. Saya tidak menipu, Katya. Saya akan memenuhi janji saya, tapi harus menjawab semua pertanyaanku. Pertanyaan apa? Kenapa Katya gentangan di rumah ayah David? Kenapa Katya tidak pulang ke tempatnya seharusnya? Aku mau balas dendam. Kamu dendam dengan siapa? Orang yang ada di dekatmu. Kenapa kau dendam denganku? Kali ini David yang bicara. Kau masih bertanya kenapa aku dendam. Jangan berpura-pura bego. Katya harus sopan bicara dengannya lebih tua. Ayah brengsek. Ayah pilih kasih. Aku benci ayah. Kertas mulai berterbangan dan lilin mulai mati dan piring-piring di dapur mulai berjatuhan, membuat Roy menarik lengan David untuk keluar dari rumah itu. David, ayo keluar, dia sangat marah. Ayo cepat lari. David mengikuti perkataan Roy dan akhirnya mereka berhasil dari keluar rumah tersebut. Gimana sih Roy? Saya bingung. Kenapa saya tidak tahu Katya sudah belum memberitahu kita apa kemauan dia tetap di sini. Jadi saya harus tinggal di mana? Sebaiknya kamu tinggal di apartemen dulu, soalnya rumah ini dikuasai makhluk jahat yang sangat kuat. Ya udah, makasih bro. Ray pun melanjutkan mobilnya, begitu pula dengan David kembali ke rumah sakit untuk menemui anak dan istrinya. Dia menghampiri suami yang setahunya dia lari di rumahnya. Bagaimana mas? Udah aman? Untuk saat ini kita tinggal di apartemen dulu, soalnya Kak sangat kuat sampai teman Roy tak bisa. Pak Ustadz saja lebih afdol. Ya udah terserah kamu. Memangnya Ustadz siapa yang berani? Siapa ya? Oke ya, itu tadi cerita dari dendam atau kebencian ya. Nanti disambung part 2 ya. Oke, buat kamu sebelum ceritaku akhiri,